Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa podcast Psikologi WMS yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat, dan berkahnya gitu. Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan berkah, pahala, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, dan pemirsa podcast Psikologi UMS yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjalani ibadah puasa. Jadi sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa ibadah puasa pada bulan Ramadan ini adalah ibadah wajib kita sebagai seorang muslim. Dan puasa itu sendiri secara umum dapat kita artikan sebagai menahan. Kemudian dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkatan orang yang berpuasa. Jadi yang pertama adalah tingkatan umum, yaitu puasanya orang-orang yang hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsunya. Dalam hal ini misalkan dorongan seksual. Dan yang kedua, golongan orang yang khusus gitu. Golongan orang yang khusus ini adalah puasanya orang-orang yang tidak hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan dorongan seksualnya, tapi juga menahan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi di sini adalah tingkatan yang sangat khusus gitu ya, yaitu puasanya orang-orang yang tentunya tidak hanya menahan diri dari lapar, dahaga, kemudian dorongan seksual, dan tidak hanya menahan diri dari perbuatan maksiat, tetapi juga bagaimana mereka menjaga hati mereka dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan hubungan sosial gitu ya. Terkadang dalam hubungan sosial itu kita merasa lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih segalanya dibanding dengan orang lain gitu. Nah, ketika kita merasa hal semacam itu, artinya kita belum mencapai tingkatan puasa yang oleh Imam Al-Ghazali ini sebagai tingkatan yang tertinggi. Nah, berkaitan dengan kerendahan hati ini, kalau coba kita telusuri bersama, ada beberapa kisah yang kemudian menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kerendahan hati, orang yang sombong itu ternyata dari kisah yang ada itu sudah ada gitu ya. Misalkan salah satunya ketika jin dan malaikat itu diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jadi jin yang diminta bersujud kepada Nabi Adam itu mereka tidak mau karena merasa bahwa mereka itu lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah itu dianggap oleh jin itu lebih rendah derajatnya. Nah, karena itu kemudian jin dimasukkan ke neraka. Kemudian kisah-kisah yang selanjutnya, bagaimana kemudian bangsa Yahudi yang merupakan bangsa yang sebenarnya cukup spesial gitu ya,
itu mereka merasa memiliki keunggulan dibandingkan dengan bangsa yang lain, misalkan dalam hal ini Arab. Sehingga ketika Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan berasal dari bangsa Arab, orang-orang di bangsa Yahudi mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang berasal dari bangsa Arab. Hal semacam itu karena mereka merasa bangsa Yahudi ini memiliki keunggulan, kelebihan dibandingkan dengan umat Muslim atau bangsa-bangsa Arab. Nah, karena itu kemudian derajat mereka pun kemudian direndahkan oleh Allah, lebih rendah gitu ya, dibanding sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya kisah-kisah semacam itu perlu untuk menjadi bahan refleksi kita bersama, tentunya dalam bulan puasa Ramadan ini. Dan saya rasa hal-hal semacam itu terkait dengan kerendahan hati akan relevan selamanya, bukan hanya pada bulan suci Ramadan ini. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita sebagai manusia mencapai pada kondisi yang memiliki kerendahan hati itu menjadi hal yang perlu dan patut untuk kita upayakan bersama-sama. Karena tentunya sejatinya kita di mata Allah itu tentunya antara orang satu dengan yang lainnya itu kan sederajat. Ya. Tinggal bagaimana kemudian yang membedakan antara orang satu dengan yang lainnya adalah dari keimanannya. Dan dalam hadis riwayat Muslim pun disebutkan bahwa tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Sehingga sekali lagi bagaimana kerendahan hati itu menjadi hal yang sekali lagi patut dan perlu untuk kita upayakan bersama-sama. Pun kaitannya dengan bagaimana kerendahan hati dan kesehatan psikologis maupun kesehatan fisik, ternyata penelitian-penelitian di psikologi positif itu yang mencoba mengeksplorasi kerendahan hati atau yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai humility, itu ternyata kerendahan hati ini memiliki peran penting dalam kesehatan mental dan kesehatan fisik seseorang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan pemirsa podcast Psikologi UMS, tentunya marilah kita bersama-sama dalam momen pada bulan Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk melatih menjadi individu yang memang memiliki kerendahan hati. Begitu Bapak Ibu dan pemirsa podcast Psikologi UMS yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.